Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Di video kali ini belajar kita akan lebih singkat daripada video-video yang sebelumnya. Kita akan membahas mengenai pajak penghasilan pasal 24. PPh pasal 24 atau pajak penghasilan pasal 24 ini merupakan pajak yang mengatur tentang hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka yang berada di luar negeri yang dapat mengurangi nilai pajak terutang yang ia miliki di Indonesia. Jadi PPh pasal 24 ini nantinya besaran pajaknya yang dikeluarkan di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah dikeluarkan di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Jadi pemanfaatan dari kredit pajak di luar negeri ini diperuntukkan agar wajib pajak nantinya tidak akan terkena pajak ganda. Jadi memang wajib pajak sendiri memiliki suatu kondisi yang berbeda-beda, dan ada situasi di mana seorang wajib pajak ini memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang mungkin tidak hanya di Indonesia saja, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk membayar pajak di luar negeri. Maka dari itu PPh pasal 24 ini mungkin bisa berlaku untuk wajib pajak yang memiliki usaha atau bisnis di luar negeri dan juga di Indonesia. Nah, di sini sudah saya tuliskan beberapa ketentuan di mana penghasilan kena pajak ini juga bisa diberlakukan PPh pasal 24 ini. Jadi PPh pasal 24 ini berlaku bersumber pada penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong hutang pajak di Indonesia dengan ketentuan yang pertama, bahwa pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Yang kedua, jika penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Kemudian ada juga penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, pendapatan dari bentuk usaha tetap di luar negeri. Yang keenam, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan. Kemudian yang ketujuh, keuntungan dari pengalihan aset tetap. Dan yang kedelapan, keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap. Selanjutnya, untuk melaksanakan pengkreditan pajak yang terutang atau yang dibayar di luar negeri ini, wajib pajak tentunya mempunyai kewajiban untuk menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampiri beberapa dokumen terkait pelaporan pajak di luar negerinya. Yang pertama ada laporan keuangan penghasilan yang berasal dari luar negeri. Kemudian yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. Dan yang ketiga, ada dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Nah, untuk yang keempat ini, ada ketentuan bahwa penyampaian permohonan kredit pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri tersebut bisa dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk mengetahui bagaimana mekanisme perhitungan PPh 24 ini. Di sini sudah saya contohkan
sebagai berikut. PT Zona tahun 2020 memperoleh pendapatan neto di dalam negeri sebesar 35 miliar dan dari luar negeri sebesar 20 miliar. Asumsi pajak di luar negeri sebesar 20%. Jadi terlebih dahulu kita hitung total pendapatan. Total pendapatan yang tercatat adalah 55 miliar. Ini diperoleh dari penjumlahan penghasilan neto dalam negeri dan juga penghasilan neto di luar negeri. Kemudian yang kedua, PPh terutang atau dibayar di luar negeri sebesar 20% dikalikan dengan 20 miliar, dapatkan hasil 4 miliar. Kemudian yang ketiga, total PPh terutang, ini menurut tarif pasal 17, jadi 25% dikalikan jumlah pendapatan neto, jadi sebesar 55 miliar, didapatkan hasil 13 miliar 750 juta rupiah. Ini PPh terutangnya. Kemudian selanjutnya kita hitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan dengan cara penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan. Nanti dikalikan dengan total PPh terutangnya. Jadi tadi kan penghasilan luar negerinya sebesar 20 miliar dibagi dengan total penghasilan sebesar 55 miliar dalam kurung ya, kurung tutup, ini kurung buka, dikalikan dengan 13 miliar 750 juta, didapatkan hasil 5 miliar. Jadi PPh terutang yang sudah dibayarkan di luar negeri adalah sebesar 5 miliar. Nah, nominal inilah yang akhirnya digunakan sebagai pengurang pajak dalam negeri. Kemudian apabila penghasilan dari luar negeri ya, misalnya lebih dari satu negara atau mungkin beberapa negara, maka perhitungan batas maksimum kredit pajak yang bisa dilakukan ini adalah dihitung pada masing-masing negara. Jadi kalau di contoh ini kan asumsinya dari satu negara. Jadi kalau satu negara ya kita hitung satu negara saja. Tapi misalkan didapatkan pendapatan lebih dari satu negara atau beberapa negara, kita hitung kredit pajak dari luar negerinya itu per negara. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana jikalau seorang wajib pajak mengalami kerugian atas usahanya di satu negara tertentu. Ini sudah saya berikan contoh di sini. PT Army memperoleh penghasilan neto yang pertama di negara BA sebesar 2 miliar dengan tarif pajak 30%. Jadi 30% dikalikan 2 miliar sama dengan 600 juta. Kemudian di negara CE sebesar 4 miliar penghasilan netonya dengan tarif pajak 25%. Berarti kita kalikan 4 miliar dikalikan dengan 25%, hasilnya 1 miliar. Nah, di negara FE ternyata PT Army ini mengalami kerugian sebesar 2 miliar. Kemudian yang keempat, penghasilan di Indonesia sendiri sebesar 3 miliar. Kita coba hitung berapakah kredit pajak luar negerinya. Yang pertama kita tuliskan total penghasilan luar negerinya. Jadi di negara pertama, kedua, dan ketiga kita totalkan. Karena di negara ketiga dia mengalami kerugian, berarti dia 0 ya. Totalnya adalah 6 miliar. Kemudian penghasilan dalam negerinya tadi disebutkan di situ sebesar 3 miliar rupiah.
Kita hitung jumlah penghasilan kena pajaknya, jadi 6 miliar ditambah dengan 3 miliar sama dengan 9 miliar rupiah. PPh turut terutang tarif pasal 17, berarti kita kalikan 9 miliar tadi dengan 25%. Hasilnya 2 miliar 250 juta. Kemudian kita hitung batas maksimum kredit pajak untuk masing-masing negara. Yang pertama untuk negara BA dengan rumus tadi ya, penghasilan luar negeri dibagi dengan total dikalikan dengan PPh terutang, berarti 2 miliar dibagi dengan 9 miliar dalam kurung ya, dikalikan dengan PPh terutangnya 2.250 juta, 2 miliar 250 juta, didapatkan hasil 500 juta rupiah. Kemudian di negara CE tadi total penghasilan itunya adalah 4 miliar dibagi dengan 9 miliar dikalikan dengan 2 miliar 250 juta, didapatkan hasil 1 miliar. Di negara FE ini dihitung 0 ya. Jadi di situ dimaksudkan bahwa kerugian ini tidak dapat dimaksudkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak. Jadi kerugian ini juga tidak dapat dikompensasikan sebagai kredit pajak luar negeri. Jadi kita tulis 0 saja. Nah, total kredit pajak luar negerinya berarti kita tambahkan dari negara BA tadi, kita tambahkan dengan negara CE 500 juta ditambahkan dengan 1 miliar, berarti total kredit pajak luar negerinya adalah 1 miliar 500 juta rupiah. Jadi ini hasilnya. Nah, seperti itu teman-teman mahasiswa pembahasan kita terkait dengan PPh pasal 24 kali ini. Semoga dapat dipahami, namun jika masih ada yang belum jelas, teman-teman mahasiswa bisa bertanya di forum WhatsApp group kita. Terus semangat belajar teman-teman sekalian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.